Sword of Coming, episode 309. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada dua orang berjalan saling berhadapan dari ujung jalan beraspal, dan Chen Pingan beserta Papan Go berada tepat di antara mereka. Di sebelah kiri Chen Pingan terdapat seorang wanita dengan kerudung putih menutupi wajahnya. Ia mengenakan jubah hijau dengan pakaian luar sutra merah dan ikat pinggang giok di pinggangnya. Sebuah kecapi tergenggam di tangannya, dan ia berjalan dengan gaya menggoda. Di sebelah kanan Chen Pingan berdiri seorang pria dengan tinggi sekitar 8 kaki. Bagian atas tubuhnya telanjang sepenuhnya, memperlihatkan fisik yang berotot, tetapi ia mengenakan celana panjang berwarna merah muda. Kedua orang ini tampak sangat tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Mata pria bertubuh kekar itu dipenuhi niat membunuh, dan dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan niatnya saat menatap Chen Pingan dengan tajam. Meskipun Chen Pingan tampak tidak berbahaya, pria itu tahu betul bahwa ia tidak boleh menilai lawannya berdasarkan penampilan luar, dan ia menyatakan, "Orang luar, namaku Masuan, dan aku datang dari luar kota. Beberapa orang suka memanggilku Vajra Merah Muda, dan kemarin, aku ditawari 1000 tael emas untuk kepalamu. Aku diberitahu bahwa kau adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat, dan meskipun penampilanmu masih muda, ada kemungkinan besar kau adalah Yu Zhenyi, jadi aku memanggil wanita itu untuk ikut denganku. Jika kau mengakhiri hidupmu sendiri di sini, maka kau akan mati dengan utuh. Jika tidak, aku harus menghancurkanmu berkeping-keping dengan tinjuku." Pria itu sangat berisik, dan seluruh jalan bergemuruh karena suaranya yang menggelegar. Semua orang yang berkumpul di sekitar Papan Go bergegas lari panik. Sebuah pembunuhan akan terjadi di siang bolong, dan mereka tidak mungkin tinggal dan menonton. Menurut generasi tua yang tinggal di Champion Scholar Alley, beberapa pertempuran antara para ahli bela diri yang hebat telah terjadi di masa lalu di ibu kota Southern Garden Nation, dan setiap pertempuran tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Beberapa bagian kota telah rata dengan tanah, dan setidaknya beberapa ratus rumah tangga sebagian atau seluruhnya tewas. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu saat ia mengamati orang-orang yang melarikan diri melalui kerudung tipisnya, dan ia hampir saja memetik senar kecapinya dengan tangan kanannya untuk memenggal kepala Chen Pingan dengan sebuah nada musik, tetapi ia tiba-tiba berhenti melakukan apa yang sedang dilakukannya sambil berkata, "Jika kalian tidak ingin mendengar musikku, maka kurasa aku harus menundanya untuk saat ini." Ternyata, Chen Pingan telah mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan dia merasa seolah-olah Chen Pingan akan langsung menyerangnya jika dia berani menyentuh senar kecapinya. Dia dan Masuan adalah pasangan kekasih, dan dia berada di sini untuk mendapatkan 1000 tael emas bersamanya, bukan untuk membahayakan dirinya sendiri dengan terlibat langsung dalam pertempuran melawan target mereka. Satu-satunya alasan mengapa dia setuju untuk datang adalah karena mereka berdua membentuk kemitraan yang sempurna, yang sangat langka di dunia seni bela diri. Masuan akan bertanggung jawab atas pertarungan jarak dekat, sementara dia membantunya dari jauh, dan mereka saling melengkapi dengan sempurna. Selama mereka tidak menghadapi salah satu dari 10 elit atas, setidaknya mereka akan dapat melarikan diri meskipun mereka tidak dapat mengalahkan target mereka. Chen Pingan merasa sedikit bingung, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia menjadi sasaran. Pertama, Van Wanner, yang tiba-tiba mendatanginya untuk bertanya apakah dia adalah seorang yang disebut sebagai makhluk abadi dari dunia lain, dan sekarang, seseorang membayar 1000 tael emas untuk kepalanya. Jelas bahwa kedua orang ini tidak ragu-ragu membunuh orang yang tidak bersalah, dan jika dia tidak menghentikan mereka, mereka kemungkinan besar sudah membunuh semua orang yang melarikan diri. Meskipun Masuan jauh lebih kekar secara fisik dibandingkan Chen Pingan, perhatian Chen Pingan lebih banyak terfokus pada wanita itu. Kecapi miliknya seluruhnya terbuat dari kayu cendana ungu,
dan Chen Pingan dapat melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Secara khusus, ada jejak darah dan energi kematian hitam pekat yang terjalin di dekat senar kecapi, dan perlahan menyebar ke segala arah. Namun, tidak ada roh pendendam atau hantu jahat yang muncul di sekitar kecapi itu, dan itu agak aneh bagi Chen Pingan. Mengingat pengalamannya di masa lalu, dia mengharapkan untuk melihat beberapa tanda paranormal di sekitar kecapi itu, mengingat kecapi itu telah merenggut begitu banyak nyawa dan mengumpulkan begitu banyak kebencian. Gadis kecil yang kurus kering itu duduk di bangku di kaki tembok, diam-diam mengulangi kalimat, "Tidak ada yang bisa melihatku," berulang kali kepada dirinya sendiri. Adapun alasan mengapa dia tidak melarikan diri seperti orang-orang lain yang berada di gang itu, dia memang mempertimbangkan pilihan itu, tetapi dia merasa lebih aman tetap berada di dekat Chen Pingan. "Jika aku memberimu 2000 tael emas, maukah kau memberitahuku siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" tanya Chen Pingan. Wanita itu menundukkan kepalanya dengan senyum menggoda, dan karena dia memegang kecapi di lengannya, dadanya semakin tertekan ke bagian belakang kecapi akibat gerakan tersebut. Masuan segera mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan tatapan hasrat membara di matanya, dan dia mencibir, "Dasar jalang mesum, kau masih mudah tergoda oleh pria tampan seperti biasanya. Ayo kita cari tempat untuk melakukannya setelah kita menyelesaikan urusan di sini. Bisakah kau menurunkan harga sedikit kali ini? 100 tael emas sekali jalan terlalu mahal. Jadi tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi." Chen Pingan menghela napas. "Tentu saja ada," pria bertubuh kekar itu terkekeh sambil terus mendekati Chen Pingan. "Setelah aku memenggal kepalamu, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui." Sementara itu, wanita itu berhenti sekitar 100 meter dari Chen Pingan, lalu mulai menggerakkan pergelangan tangannya perlahan sebagai persiapan untuk bertempur. Tiba-tiba, Masuan melesat ke depan, menghancurkan tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tidak lebih dari 10 kaki dari Chen Pingan, dan kecepatan gerakannya begitu cepat sehingga celana merah mudanya berkibar dengan keras sambil menekan erat kakinya. Dengan jarak hanya 10 kaki yang memisahkan mereka, Chen Pingan sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar terpaku di tempatnya karena takut. Senyum sinis muncul di wajah Masuan saat dia mengejek, "Ini akibatnya karena kau membuat wanitaku birahi." Ia mengayunkan tinjunya ke kepala Chen Pingan dengan kekuatan luar biasa sambil berbicara, dan sebagai respons, Chen Pingan sedikit melengkungkan punggungnya untuk menghindari pukulan itu, sementara kakinya tetap menapak kuat di tanah. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa Masuan ini bertindak terlalu sombong dengan berbicara selama pertempuran. Apakah dia tidak takut dipukul oleh lawannya di sela-sela tarikan napas? Begitu Chen Pingan menghindari pukulannya, Masuan langsung tahu bahwa dia dalam masalah, dan dia segera menyebarkan ki-nya ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia terkenal karena kekuatan fisiknya, tetap lebih baik berhati-hati daripada menyesal, dan dia khawatir tubuhnya mungkin tidak mampu menahan serangan balasan dari lawannya. Oleh karena itu, dia segera meninggalkan strategi menyerang dan beralih ke strategi bertahan, memfokuskan seluruh upayanya untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ki-nya mengalir melalui titik-titik akupunturnya, kulitnya mulai bersinar dengan warna keemasan yang cemerlang. Chen Pingan menendang ke atas, mengenai perut Masuan dan melontarkannya ke langit. Dari situ, Chen Pingan tiba-tiba berdiri tegak kembali, lalu menghindar ke kiri dan ke kanan dengan cepat untuk menghindari 4 senar kecapi yang melayang ke arahnya dari kejauhan. Tangan kanan wanita itu melayang di atas senar kecapinya dalam gerakan kabur yang hampir tak terlihat, tetapi kecapi itu tidak menghasilkan suara. Sebaliknya, kecapi itu melepaskan untaian cahaya tembus pandang yang menyapu udara dengan kekuatan mematikan. Chen Pingan melayang di sepanjang jalan seperti daun yang tertiup angin, berhasil menghindari semua untaian cahaya kecapi yang datang tepat pada waktunya. Untaian cahaya ini menyapu udara tanpa aturan yang jelas, seperti anak panah yang ditembakkan dari puluhan busur yang kuat, dan mereka berkumpul menuju Chen Pingan dari segala arah.
Sementara itu, Ma Xuan terjun bebas ke tanah, menggunakan momentum ke bawahnya untuk membanting tinjunya ke jalan dengan kekuatan luar biasa. Wanita itu telah mengawasi Ma Xuan sepanjang waktu, dan tepat saat dia mendarat di tanah, semburan cahaya yang dilepaskan dari kecapinya berhenti agar dia tidak mengganggu alur serangannya. Tiba-tiba, Chen Ping'an menghilang dari tempat itu. Ma Xuan sedikit goyah melihat ini, tetapi sudah terlambat baginya untuk menahan momentum tinjunya, dan tinjunya menghantam jalan dengan keras. Ma Xuan setengah berlutut di tanah, dan tinjunya membuat bebatuan pecah berhamburan ke segala arah. Seketika itu juga, Chen Ping'an muncul di samping Ma Xuan dan meletakkan tangannya di bahu Ma Xuan, lalu hanya dengan sedikit tekanan, kedua lutut Ma Xuan langsung tenggelam ke jalan batu biru. Ma Xuan mengeluarkan raungan marah saat ia mencoba melawan kekuatan luar biasa yang diberikan melalui tangan Chen Ping'an, tetapi Chen Ping'an hanya menekan sedikit lebih kuat dan ia terpaksa jatuh terduduk. Warna keemasan pada kulitnya yang menandakan fisik superiornya mulai memudar dengan sendirinya, sementara auranya juga mulai bersirkulasi di tubuhnya secara tidak stabil di luar kehendaknya, dan ekspresi ketakutan langsung muncul di wajahnya. Pada fase awal pertempuran, Chen Ping'an memperhatikan sesuatu, yaitu ki sejati Ma Xuan terlalu longgar dan tersebar. Aura dan niat tinjunya benar-benar dahsyat, dan basis kultivasi seni bela dirinya juga tidak bisa diremehkan, tetapi dalam arti tertentu, dia seperti rumah yang dibangun di atas balok penyangga kayu berkualitas rendah. Pada hari-hari yang tenang dan menyenangkan dengan angin sepoi-sepoi, tidak akan ada masalah, tetapi selama badai besar, rumah itu bisa dengan mudah runtuh. Ki sejatinya tersebar dan kacau. Dia jelas lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas dalam pengumpulan ki sejatinya, dan ki itu sama sekali tidak murni. Dia adalah seorang seniman bela diri, namun seolah-olah dia telah menempuh jalur pemurnian ki. Wanita itu berhenti memainkan kecapinya sama sekali sambil menghela napas pelan. Terdapat kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dan jelas bahwa dia dan Ma Xuan telah mengambil risiko yang jauh lebih besar daripada kemampuan mereka. Ada kemungkinan besar bahwa orang asing berjubah putih ini adalah seorang ahli bela diri yang semakin mendekati peringkat 10 elit atas. Apakah dia seorang ahli bela diri yang bersekutu dengan kekuatan iblis? Apakah telah muncul seorang jenius luar biasa lainnya setelah iblis tua Ding untuk menyatukan dunia ahli bela diri? Atau, mungkinkah dia seorang murid rahasia Yu Zhenyi, yang dibina dengan susah payah untuk tujuan mengalahkan iblis tua Ding? Situasi telah benar-benar di luar kendali, dan wanita itu benar-benar bingung harus berbuat apa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seharusnya dia dan Ma Xuan tidak pernah terlibat dalam masalah ini. Tepat pada saat itu, suara tepuk tangan bergema dari atas tembok. Luar biasa, sesuai harapan dari seseorang yang masuk daftar di menit-menit terakhir. Sepertinya saya harus menanggapi ini dengan serius. Wanita itu mendongak, dan ia semakin terpuruk dalam keputusasaan. Berjongkok di atas tembok adalah seorang pria dengan senyum kaku. Ekspresi itu tidak pernah berubah, seolah-olah ia mengenakan topeng kasar yang telah mengakar di wajahnya dan akan tetap di sana seumur hidupnya. Itu adalah Qian Tang, si wajah tersenyum. Di luar 10 elit atas, Qian Tang dianggap sebagai ahli bela diri yang paling sulit dihadapi. Dia adalah seorang ahli bela diri yang sangat misterius yang bersekutu dengan kekuatan iblis, dan dia jarang terlibat dalam pembantaian tanpa alasan terhadap orang-orang tak berdosa. Tetapi jika dia bertemu dengan ahli bela diri dengan kaliber yang sama dengannya, maka dia pasti akan mengganggu mereka tanpa henti. Di antara generasi sebelumnya dari 10 elit atas terdapat seorang pria yang dikenal sebagai Dewa Berlengan 8 Sui Yuan. Karena usianya yang sudah lanjut, ia telah melewati masa jayanya dan telah keluar dari jajaran 10 elit atas, tetapi ia masih merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan, dan seorang ahli bela diri dari 3 sekte iblis hampir tewas karena teknik tinjunya. Namun, Sui Yuan pun dilecehkan oleh Qian Tang selama setahun penuh dan hampir menjadi gila karenanya. Qian Tang berjongkok di atas tembok,
lalu mengambil segenggam tanah sebelum dengan santai melemparkannya ke depan sambil terkekeh, "Jika kau masih sengaja menahan diri, maka kau akan mati, bukan di tangannya, tapi di tanganku. Namamu Masuan, kan? Dan kau di sana, wanita dengan payudara besar. Siapa namamu lagi?" Tiba-tiba, aura luar biasa meledak dari tubuh Masuan, aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, wanita itu juga mengenakan kuku palsu yang memancarkan kilauan samar, dan dia jelas tidak lagi menahan diri saat dia dengan tergesa-gesa memetik senar kecapinya. Masuan melayangkan pukulan ganas ke arah Chen Pingan, yang mengangkat tangan untuk menangkis pukulan itu, dan dia menggunakan kekuatan pukulan itu untuk meluncur mundur di sepanjang jalan, dengan kakinya meluncur di atas tanah seperti sepasang batu go. Pada saat yang sama, sepasang untaian cahaya hijau tipis melewati area di antara Masuan dan Chen Pingan sebelum menembus jauh ke dalam dinding di sisi lain gang. Jika Chen Pingan mundur sedetik saja terlalu lambat, maka dia akan terpaksa menghadapi serangan mendadak ini. Masuan menoleh untuk melirik Qian Tang, yang masih berjongkok di dinding, lalu mendengus dingin sambil mengalihkan pandangannya kembali ke Chen Pingan yang tak terluka sebelum memuntahkan seteguk darah ke tanah. Dia sudah mengalami beberapa cedera internal pada organ-organnya akibat tendangan ke perut dari Chen Pingan, dan dia berkata kepada wanita di belakangnya, "Akan sangat sulit bagi kita untuk selamat kecuali kita mengerahkan seluruh kemampuan kita di sini. Ini semua salahmu." Wanita itu meludah sambil menggertakkan giginya. "Ada banyak cara yang lebih mudah untuk mendapatkan 1000 tael perak. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang begitu sulit? Semua orang telah setuju untuk menghadapi iblis tua Ding bersama-sama, dan kupikir orang ini hanyalah orang biasa," balas Masuan sambil meringis. Sementara itu, sebagian besar perhatian Chen Pingan tertuju pada Qian Tang. Dia sedang menguji mereka, mencoba melihat seberapa dalam air di sini, dan mereka semua mencoba menentukan dengan tepat apa yang mampu dilakukan Chen Pingan. Qian Tang mulai bertepuk tangan lagi sambil berkata, "Sungguh menarik. Tampaknya orang-orang hebat memang memiliki pemikiran yang sama." Tepat pada saat itu, seorang pemuda tampan muncul dari persimpangan jalan, membawa sepasang kepala berlumuran darah. Itu adalah Zhou Si, dan dia berdiri di persimpangan jalan, memandang Chen Pingan dari kejauhan. Dia tersenyum sambil mengangkat kepala-kepala yang dipegangnya, lalu dengan santai melemparkannya ke tanah. Dari belakangnya muncul seorang wanita yang sangat cantik mengenakan sepasang bakiak kayu. Ia berjalan mengelilingi Zhou Si, dan saat melangkah ke jalan beraspal, bakiaknya mulai berbunyi bergerak di atas batu biru. Ia juga membawa sepasang kepala, yang dengan santai ia lemparkan ke jalan. Senyum tipis kemudian muncul di wajahnya saat dia berkata, "Salam, Tuan Muda. Guru besar saya mengatakan bahwa anak laki-laki ini dapat hidup selama Anda menyerahkan labu anggur Anda itu. Jika tidak, keluarga mereka yang berjumlah 5 orang akan bersatu kembali di alam baka. Anda telah menjelajahi ibu kota secara ekstensif selama beberapa bulan terakhir, dan Anda jelas merupakan orang yang sangat baik hati. Tentunya Anda tidak akan hanya berdiri dan menyaksikan seorang anak yang tidak bersalah dibunuh ketika Anda dapat mengubah hasil tersebut." Di dalam rumah yang terletak jauh di dalam gang, si tua iblis Ding duduk di atas bangku, menikmati sinar matahari. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki yang gemetar tak terkendali dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Pria tua itu tersenyum sambil berkata, "Tidak perlu takut, Nak. Kau memiliki bakat luar biasa, dan aku berencana untuk membuat pengecualian dan menjadikanmu muridku. Mungkin kau bisa menjadi pemimpin ortodoksi iblis, jadi apa yang perlu ditangisi? Kau telah kehilangan beberapa anggota keluarga, tetapi sekarang kau memiliki kesempatan untuk memerintah seluruh dunia. Kau sudah membaca beberapa buku, jadi seharusnya kau tahu mana yang lebih berharga di antara keduanya. Jika kau terus menangis dan mengalihkan perhatianku, aku mungkin tidak bisa lagi menjebak anak kecil itu di ruangan itu, dan jika itu terjadi, aku juga harus membunuhmu."
Lalu ia mengarahkan pandangannya ke kejauhan sambil berkata, Yu Zhenyi, Zhong Qiyu, izinkan saya memberitahu kalian sekarang, Zhou Fei telah berjanji untuk membantu saya, jadi saya sarankan kalian membunuh Tong Qingqing dan Feng Qingbai terlebih dahulu, lalu kembali untuk melawan saya. Selain itu, kemunculan orang luar itu adalah peluang besar, jadi tidak terlalu penting lagi apakah kalian membunuh saya atau tidak. Apa kau benar-benar berpikir aku akan terpikat oleh tubuh arhat emas? Jika memang begitu, maka kau terlalu meremehkanku. Meskipun begitu, aku bisa memberitahumu kabar baik yang sangat besar. Jika kau membunuh pria di jalan itu, maka jumlahnya tidak akan lagi 10. Dengan nyawanya, ditambah labu anggur itu dan pedang terbang abadi di ruangan di belakangku, setidaknya akan menjadi 13. Bagaimana kalau kita semua menyesuaikan strategi kita? Jika kita membunuh anak itu, akan ada lebih banyak pilihan yang tersedia bagi kita. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu tampaknya telah menerima jawaban, dan dia memberikan seringai dingin. Di jalan, Chen Pingan sejenak mengamati sekelilingnya, lalu menyatakan, tidak perlu mencoba memahami kondisi mental saya. Semua orang agak bingung, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Di kejauhan, seorang pria paruh baya berdiri di bawah naungan pohon dengan pedang di dadanya. Ia telah tidur siang sepanjang waktu, tetapi matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan ia sepenuhnya waspada sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin, "Aku sudah tahu."